Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang cara menyetarakan persamaan reaksi kimia. Atau kalian mengenal apa itu reaksi kimia dan persamaan reaksi kimia? Oke. Ini adalah kompetisi dasarnya masih di KD 310. Jadi dalam 310 ini ada persamaan reaksi kimia. Di sini kalian harus bisa menghitung jumlah atom dalam suatu senyawa, kemudian menyetarakan reaksi kimia dan menentukan koefisiennya, dan juga menuliskan reaksi kimia berdasarkan nama senyawanya. Baik, kita mulai. Ibu perlihatkan reaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah besi berkarat, ya. Besi berkarat juga ada proses fotosintesa di sini. Jadi ini bisa dituliskan dalam persamaan reaksi kimianya, yaitu seperti ini. Jadi perkaratan itu bisa dituliskan reaksi antara besi dengan oksigen menghasilkan Fe2O3. Nah, kemudian kalau fotosintesa itu bisa dituliskan di sini CO2 ditambah H2O menghasilkan glukosa dan oksigen. Jadi dari reaksi fotosintesa ini kalau dituliskan reaksi kimianya itu sudah sederhana, ya, hanya satu baris begini. Nah, sebelum ke persamaan reaksinya, kalian Ibu kenalkan dulu rumus kimia, ya. Rumus kimia itu rumus kimia nanti dituliskan dalam persamaan reaksi, ya. Jadi kalian harus mengenal rumus kimia, juga harus menghafal lambang unsurnya. Kemudian juga rumus kimia itu jenisnya ada apa saja, ada kimia unsur, ada juga kimia senyawa. Kalau kimia unsur di sini ada dua, ada yang monoatomik dan ada yang diatomik. Ini yang monoatomik, ada yang berdiri sendiri. Kalau dia yang diatomik, ini yang berdua, ya, atomnya dua-dua, diatomik namanya. Dan hanya ada 7 molekul yang diatomik. Lalu kalau rumus kimia itu rumus yang lebih dari satu atom, dua atom maksud Ibu, lebih dari dua atom, kemudian dengan koefisien dan indeksnya bervariasi, ya. Nah, sekarang perhitungan dalam rumus kimia atau pengertiannya. Kalian di sini harus bisa menentukan jumlah atom dalam satu rumus kimia. Jadi sebelum ke persamaan reaksi, ya. Nah, untuk pengertian dari rumus kimianya, kalau dituliskannya 2H itu artinya 2 atom hidrogen. Kalau dituliskannya 2H2 artinya 2 molekul hidrogen, ya. Ini karena karena ini atomnya monoatomik, berdiri sendiri, jadi kita menyebutnya atom. Tapi kalau atomnya lebih dari satu, maka kita menyebutnya molekul. Jadi 2 molekul hidrogen. Dalam NH3 itu karena ini unsurnya sudah lebih dari satu, atomnya lebih dari satu, maka untuk menentukan berapa jumlah atomnya, di sini harus dihitung satu-satu. Jumlah atom N-nya adalah satu. Kemudian jumlah atom H-nya adalah 3, ya. Ibu perjelas lagi di sini, angka yang di bawah, kiri bawah itu adalah angka koefisien, angka indeks, maaf, angka indeks. Kalau angka yang di depan rumus kimia itu disebutnya angka koefisien. Nah, untuk menghitung jumlah atom itu adalah perkalian angka koefisien dengan angka indeks. Atau bisa juga angka koefisien dikali angka indeks kali angka indeks lagi, ya. Nanti tergantung dari senyawanya. Oke, kita lanjut contoh lainnya, ya. Anggaplah ini contoh soalnya. Ada 2 NH3, berarti ini ada 2 molekul NH3. Kalau tadi di sini 1 molekul NH3, ya. Jumlah atomnya tadi untuk 1 molekul NH3 itu udah N-nya 1, H-nya 3. Sekarang kalau 2 molekul NH3-nya, berapa jumlah atom N-nya? Itu tinggal 2 dikali 3 sama dengan 6. Oh, maaf, 2 kali 1. 3 itu punya hidrogen. Ibu salah lihat, ya. Kemudian kalau jumlah atom H-nya itu baru 2 kali 3, ya, sama dengan 6. Oke, lanjut. Ini ada senyawa H2SO4. Artinya dalam senyawa H2SO4 ini ada jumlah atom H-nya ada 2, sesuai dengan indeksnya, karena di sini tidak ada angka koefisiennya. Lalu jumlah atom S-nya di sini juga ada 1. Dia tidak ada angka indeksnya. Kemudian jumlah atom O di sini, lihat angka indeksnya di sini. O juga 4. Ya.
Selanjutnya senyawa yang lain di sini ada CaOH 2 kali, juga artinya jumlah atom Ca-nya di sini 1 karena tidak ada angka indeks dan koefisien. Lalu jumlah atom O-nya di sini. Nah, ini dalam kurung berarti angka indeks 2 ini milik O dan H. Jadi O jumlah atomnya 2 sesuai dengan angka indeksnya di sini 2 dan jumlah H-nya juga 2 ya, gitu. Kemudian selanjutnya ada CuSO4 5H2O. Nah, ini atomnya lebih banyak lagi. Jadi jumlah atom Cu-nya adalah 1, kemudian jumlah atom S-nya 1, juga tidak ada angka indeks dan koefisiennya. Nah, jumlah atom O-nya di sini ada di 2 tempat. Ada di SO4, O-nya di sini 4, kemudian O di H2O itu 5. Jadi kita jumlahkan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Sedangkan jumlah H-nya atau H-nya ini angka koefisiennya ada, angka indeksnya ada. Sesuai dengan rumus ini, jadi jumlahkan, kalikan, maka 5 kali 2 jadi 10 jumlah atom H-nya. Oke, itulah cara menghitung jumlah atom dalam satu senyawa. Nah, kita praktekkan dalam persamaan reaksinya ya. Nah, apa itu persamaan reaksi? Persamaan reaksi adalah reaksi kimia yang dituliskan dengan rumus kimia dengan simbol-simbolnya ya. Kemudian yang terlibat dalam persamaan reaksi kimia ada zat reaksi dan reaktan atau hasil reaksi sebagai produk ya. Jadi ini istilahnya produk dan reaktan. Produk itu hasil reaksi, kalau reaksi adalah reaktan ya istilahnya, atau reaksi dan hasil reaksi. Kita menuliskannya secara umum bersama reaksinya adalah seperti ini. Jadi zat A kalau bereaksi dengan zat B menghasilkan zat C dan zat D. Keterangannya di sini cirinya adalah tanda panah. Jadi kalau zat yang sebelum tanda panah itu disebutnya reaksi atau reaktan. Sedangkan zat yang setelah tanda panah itu disebutnya hasil reaksi atau produk. Ya. Kemudian PQRS itu adalah angka koefisien, angka di depan zatnya. Ya. Sedangkan A dan B adalah zatnya sebagai reaksi, C dan D adalah hasil reaksi sebagai hasil reaksi. Sebagai produk ini salah lagi ya Ibu menuliskannya. Hasil reaksi itu produk ya, kalau reaksi itu reaktan sekali lagi. Oke, sedangkan lambang di kurung ini S, L, AQ dan gas itu adalah wujud zatnya, yaitu solid, liquid, gas. Kalau G gas, aqua, AQ adalah aquos, terlarut. Kemudian S ada solid untuk padat dan L ada liquid untuk cair ya. Baik, dalam reaksi kimia berlaku hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa kan massa sebelum reaksi sama dengan massa sudah reaksi. Ya, atau massa zat bereaksi sama dengan massa zat hasil reaksi. Maka jumlah atom juga sama karena berbanding lurus dengan jumlah atomnya. Maka jumlah atom bereaksi sama dengan jumlah atom hasil reaksinya. Jadi, menyetarakan persamaan reaksi kimia juga harus mengikuti aturan hukum kekekalan massa. Kita lihat contohnya, ada reaksi antara HCl dengan NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O. Cara menghitung jumlah atomnya di sini berarti ada H di sini 1, lalu Cl juga 1. Di sini, sekarang lanjut ke senyawa berikutnya, ada Na, Na1, O-nya 1, H-nya juga 1. Tinggal dihitung begitu saja ya. Lalu di sini Na juga 1, Cl-nya juga 1. H di sini ada 2. Kenapa? Karena ada angka indeksnya. H2, O-nya 1. Nah, sekarang kita lihat. Sebelum reaksi HCl dan NaOH, setelah reaksi NaCl dan H2O, berarti ini reaksi dan hasil reaksi. Kita lihat reaksinya untuk atom H sama dengan 1, ditambah 1 di sini 2, dan di hasil reaksi di sini H-nya adalah 2. Kemudian Cl di sini 1, di sini juga 1 ya. O di sini 1, ini harusnya O sama dengan 1 ya, tapi Ibu belum merubahnya. Na juga sama dengan 1. Jadi kesimpulannya jumlah atom H bereaksi sama dengan hasil reaksi, jumlahnya masing-masing 2. Ini 2 dan ini 1 ditambah 1 jadi 2. Sedangkan jumlah atom Cl bereaksi dan hasil reaksi sama dengan 1, Na bereaksi dan hasil reaksi juga sama 1, dan oksigen juga di reaksi dan hasil reaksi sama-sama jumlahnya 1. Maka ini yang disebut dengan reaksi sudah setara.
Nah, tugas kalian adalah membuat reaksi yang belum setara menjadi setara. Bagaimana caranya? Kita lihat contoh soal berikutnya. Ini ada reaksi antara besi dengan belerang menghasilkan besi belerang. Jumlah atom Fe di sini satu, jumlah atom S di sini satu, jumlah Fe setelah hasil reaksi di sini satu, S-nya juga satu. Berarti ini disebut dengan reaksi yang sudah setara. Jadi kalian tidak perlu menyetarakannya lagi, ya. Sekarang kita bandingkan dengan reaksi air. Air itu reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen menghasilkan molekul H2O. Kita hitung jumlah H-nya di reaksi itu H-nya sama dengan 2, O-nya sama dengan 2. Sedangkan di hasil reaksi jumlah H-nya 2, tapi jumlah O-nya di sini 1. Berarti ini reaksinya belum setara. Nah, untuk menyetarakannya berarti di sini karena H-nya yang sudah sama, O-nya yang harus kita samakan dulu. Nah, untuk menyamakan O-nya berarti yang kecil ini harus diperbesar angkanya dengan cara dikali 2. Dikali 2. Ya, supaya 2. Nah, 2 angka ini kamu simpan di sini sebagai koefisien. Ya. Jadi sekarang kita hitung lagi jumlah atom setelah penambahan angka koefisiennya. Jumlah atom H-nya sekarang jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu jumlah atom O-nya sekarang jadi 2 kali 1, 2. Di sini untuk O juga di sini sama 2. Tapi ada penambahan jumlah atom H-nya jadi tidak sama. Di sini jadi 4, sedangkan sebelumnya jadi 2. Nah, itu tidak perlu risau juga. Jadi ini supaya sama lagi, maka ini atom H yang di kiri atau hasil reaksinya, bukan hasil reaksi ya, dikalikan 2 lagi supaya jadi 4. Nah, angka 2-nya kamu simpan di sini sebagai koefisien. Ya. Jadi sekarang jumlah atom H yang sekarang adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu O-nya di sini tetap 2 dan di sini juga tetap H-nya 2 kali 2 4, O-nya 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi perbandingan koefisien H2O2 dan H2O itu adalah 2 banding 1 banding 2. Jadi ini sudah sama kan? Jumlah atom H-nya di kiri 4, di kanan juga 4, O-nya di kiri 2 atau sebelum reaksi, dan setelah reaksi O-nya sama 2. Maka ini disebut reaksi sudah setara. Oke, untuk lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada reaksi Fe ditambah O2 menjadi Fe2O3. Ya. Nah, ini reaksinya belum setara juga. Ya. Di sini Fe-nya sama dengan 1, O-nya di sini 2. Fe di hasil reaksi atau setelah tanda panah Fe-nya 2, O-nya 3. Nah, di sini ada salah satu ketentuannya. Jika kalian menemukan angka indeks ganjil, maka dibuatlah genap. Ya, buatlah dengan genap, dikalikan 2. Ya, kalikan 2. 2 di sini di depannya koefisiennya. Jadi, oksigennya dulu kita kalikan 2, dan 2-nya kita simpan di sini sebagai angka koefisien. Maka kita dapatkan sekarang jumlah atom yang baru setelah penambahan angka koefisien di sini adalah Fe-nya jadi 4, 2 kali 2, 2 kali 2 dari sini. Kemudian O-nya jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu O yang di sini tetap 2, Fe-nya di sini tetap 1. Nah, berarti di sini setelah penambahan angka 2 di sini, maka jumlah O dan Fe jadi tidak sama. Tidak apa-apa. Sekarang kita samakan lagi. Kita mulai dengan Fe. Supaya sama dengan di sini 4, maka Fe-nya dikalikan 4. Ya, ini butuh sekali lagi persamaan reaksinya ya, untuk lebih jelasnya. Nah, 4-nya ini kamu simpan sebagai angka koefisien di sini. 4. Ya. Jadi sekarang Fe-nya jadi 4, 1 kali 4, 4. Kemudian yang ini O2-nya masih tetap 2, belum ditambahkan. Lalu di sini Fe-nya 2 kali 2 sama dengan 4, dan O-nya 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, sekarang Fe-nya sudah sama. Sekarang oksigennya yang harus kalian samakan juga. Di sini oksigennya 6 kan, sedangkan di sini ada 2. Maka supaya 6 berarti yang 2 ini dikali 3. Nah, 3-nya simpan lagi di depan rumus molekul O2-nya.
Nah, sekarang kita cek lagi oksigennya, jadi 2 kali 3 sama dengan 6, lalu Fe-nya 1 kali 4 sama dengan 4, dan ini sama dengan hasil reaksinya. Atau sebelah tanda panah, atau yang sebelah kanan, Fe-nya juga 4, ini yang kiri juga 4, nah oksigennya di sini 6, maka di sini juga 6, maka ini reaksinya sudah setara. Jadi sekarang perbandingan koefisiennya FeO2 dan Fe2O3 sudah bisa kita lihat, yaitu 4:3:2. Oke, selanjutnya untuk lebih jelas lagi, contoh soal berikutnya. Nah ini reaksi butana dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, di sini oksigennya ada di 2 tempat, ya. Jadi kita hitung atom C-nya di sini 4, kemudian H-nya di sini 10, O-nya di sini 2, kemudian di sini C-nya 1, O-nya 2, sedangkan di H2O H-nya 2 dan O-nya 1. Ya, jadi ini kalau kita dicek ini C-nya 4, C-nya di sini 1, berarti reaksinya belum setara. Ya. Baik, kita samakan. Di sini yang sudah jelas kelihatan bedanya adalah C dan H. Jadi untuk menyamakannya berarti C-nya tinggal dikalikan 4, ya. Kemudian H-nya dikalikan 2. Jangan lupa nanti 4-nya simpan di depan molekul CO2-nya, lalu yang H2-nya kalikan 5 supaya 10, maka simpan angka 5-nya di depan rumus molekul H2O-nya. Nah, sekarang jadi atom C-nya sama kan? Di kiri dan kanan 4 jumlahnya, lalu hidrogen juga sama, di kiri kanan jumlahnya 10. Yang tidak sama adalah jumlah oksigennya. Sekarang oksigennya jadi berubah setelah penambahan angka koefisien di depan rumus molekulnya tadi. Sekarang oksigen yang di CO2 itu jumlahnya jadi 4 kali 2, 8, sedangkan oksigen di H2O jadi 5 kali 1 sama dengan 5. Ini anggap indeksnya 1 ya, 1 kali 5 jadi 5. Sedangkan di sebelum tanda panah atau yang sebelah kiri oksigennya ada 2. Dan ini kalau dijumlahkan total oksigen di kedua senyawa itu adalah 13, ya. Nah, sekarang supaya oksigennya sama dengan 13 dikali berapa? Ini udah ada 2, supaya jadi 13 dikali berapa? Yaitu dikali 6,5. Nah, sekarang simpan 6,5-nya di depan molekul O2 atau di depan rumus O2-nya. Jadi sekarang koefisiennya kita dapatkan 1, 6,5, 4, 5. Nah, menurut aturan persamaan reaksi, koefisien itu tidak boleh angka desimal atau angka pecahan. Jadi yang ini harus dikalikan 2. Ya. Maka setelah dikalikan 2, koefisien C4. Jadi semua dikalikan ya. Jadi tadi butana yang C-nya C4H10 yang koefisiennya di sini dianggap 1, jadi sekarang 2. Karena harus dikalikan 2. 6,5 untuk oksigen jadi dikali 2 jadi 13. Lalu CO2 yang tadinya 4 dikali 2 jadi 8, dan H2O yang tadinya 5 dikali 2 jadi 10. Nah, inilah perbandingan koefisien dari reaksi butana, pembakaran butana. Nah, kalau mau dicek lagi, sudah setara atau belumnya, kita cek satu-satu. Jadi sekarang jumlah atom C-nya 2 kali 4, 2 kali 4 sama dengan 8, lalu H-nya 2 kali 10, 2 kali 10, 20, kemudian di sini jadi sama, di sini C-nya 8 kali 1, 8, dan ini sama 8, lalu H-nya di sini 10 kali 2, 20, sudah sama. Sekarang oksigennya di sini 13, maaf, 13 kali 2, 26. Lalu di sini O-nya itu ada di 2 tempat, 8 kali 2, 16, ditambah 10 kali 1, 10, jadi 26. Jadi sama 26. Maka ini reaksi sudah setara. Kemudian perbandingan koefisiennya adalah 2:13:8:10. Terakhir, contoh soal yang terakhir adalah Al bereaksi dengan H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali plus H2. Nah, ini ada ion poliatomnya. Jadi untuk ion poliatom itu bisa kamu hitung satu persatu jumlah atomnya atau bisa menjadi satu kesatuan, ya. Di sini kita cek dulu, H-nya adalah 2,
Al-nya adalah 1. Kenapa jadi Al ya? Kenapa jadi H2 tadi? Maaf. Jadi Al bereaksi dengan H2SO4 ya. Di sini H2-nya 2, tapi di sini SO4-nya bisa satu kesatuan, itu bisa kamu hitung SO4-nya adalah 1. Molekul SO4 2-nya. Lalu di sini Al-nya ada 2, SO4-nya di sini karena ada dikurung, terus ada alkaideknya, berarti jumlah atom SO4-nya ada 3. Kemudian H di sini ada 2. Nah, untuk memudahkan, yang pertama kamu setarakan adalah Al-nya ya dulu. Al di sini tadi 1, ini Al-nya 2. Jadi kita kalikan Al yang di kiri dengan angka 2. Nah, ini untuk mempercepat kamu menghitungnya, nanti kelanjutannya menyetarakan reaksi ada seperti ini. Jadi tinggal tulis 2-nya di depan Al. Jadi sekarang sudah sama ya. Al-nya 2 sudah sama. Nah, sekarang beralih ke SO4-nya. Di sini SO4-nya ada 3. Sedangkan di sini SO4-nya 1. Maka supaya sama, SO4 yang ini dikalikan 3. 3 simpan di sini sebagai koefisien. Nah, sudah sama sekarang SO4-nya. Sekarang lihat lagi. H2 di sini jadi 6. Lihat lagi ke kanan, di sini H2-nya baru 1. Supaya sama 6, maka ini dikalikan 3. Nah, jadilah sudah setara. Al2 di sini di kiri, di kanan juga Al-nya 2. H di kiri 3 kali 2, 6. Di kanan juga sama, 3 kali 2, 6. SO4-nya di kiri 3, SO4 di kanan juga 3. Maka ini sudah setara. Bisa kamu tentukan perbandingan koefisiennya antara Al, H2SO4, dan Al2SO4. 3 kali dengan H2 itu ada perbandingannya ada 2 banding 3 banding 1 banding 3. Jadi kalau tidak ada koefisien di depan yang kosong, itu dianggap koefisiennya sebagai 1. Oke, anak-anak, semoga kalian paham ya cara mencarakan persamaan reaksinya. Untuk lebih memahaminya, silakan kalian berlatih soal-soalnya di UKBM. Dan Ibu akan memperlihatkan reaksi-reaksi yang terjadi dalam kimia, itu bisa terjadi antara cairan dengan cairan di sini, atau cairan dengan yang padat. Di sini ada larutan HCl dengan pita magnesium, maka dihasilkan senyawa ini MgCl2 yang terbentuk juga gas. Jadi di sini reaksinya adalah menghasilkan perubahan suhu dan terbentuk gas. Perubahan suhu karena tadi di sini dingin, ketika dia terjadi reaksi, ini kalau kalian pegang tabung reaksinya itu akan menjadi panas. Itu adalah contoh dari reaksi kimia yang menghasilkan perubahan suhu juga gas. Kemudian gasnya ini adalah gas H2. Percobaan yang kedua itu adalah reaksi antara AgNO3 dengan kalium kromat, ternyata menghasilkan endapan berwarna merah. Dan ini sebelum mengendap, nanti setelah mengendap itu terbentuk endapannya, ini adalah endapan dari Ag perak kromat ya. Ini adalah contoh dari reaksi yang menghasilkan endapan. Selanjutnya ada lagi reaksi antara CuSO4 dengan NaOH, juga ini menghasilkan endapan. Ini sebelum mengendap dan setelah dibiarkan agak lama terbentuk endapannya. Jadi ini contoh reaksi yang menghasilkan endapan juga masih. Kemudian contoh berikutnya ini adalah reaksi antara FeCl3 dengan KSCN menghasilkan warna merah hati dari FeSCN2+, dan ini adalah contoh dari reaksi perubahan warna. Ya. Selanjutnya ada percobaan lagi di sini antara larutan HCl dengan padatan lagi. Di sini ada CaCO3, di sini menghasilkan reaksi 2 yaitu jenisnya gas dan endapan juga. Kemudian terakhir percobaan selanjutnya adalah percobaan yang ke-6 antara padat dengan padat. Jadi reaksi juga bisa terjadi antara padat dengan padat, padat dengan cair, atau cair dengan cair. Di sini ada barium hidroksida dengan amonium klorida menghasilkan ini senyawanya, dan ini terjadi perubahan suhu karena kalau dipegang tabungnya terasa dingin. Ya. Terakhir, percobaan terakhir itu adalah kalium kromat dengan NaOH menghasilkan perubahan warna ya. Untuk memang ini perubahannya tidak terlalu signifikan ya, tapi kalau kalian lihat di sini perubahannya dari orange tua menjadi orange muda. Nah, itulah contoh dari reaksi-reaksi kimia. Jadi kesimpulannya bahwa reaksi kimia itu ada yang menghasilkan
perubahan warna, juga perubahan suhu, kemudian terbentuk endapan, dan terbentuk gas. Demikianlah persamaan reaksi. Semoga kalian paham, semoga kalian mengetahuinya bahwa reaksi kimia itu sangat menarik karena menghasilkan warna, endapan, suhu, dan seterusnya. Dan untuk menyetarakan persamaan reaksi, silakan kalian berlatih ya soal-soalnya di KBM. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.